Masih bersama saya Reinhard Sirait, saya akan lanjutkan dialog dengan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan, yang tentu tadi kita sudah banyak membahas soal seperti apa kemudian pilihan PD Perjuangan terhadap Pak Ganjar Pranowo ya Mas Hasto. Yang sekarang kemudian juga ditunggu oleh publik dan menjadi tanda tanya, bahkan akhirnya juga masyarakat justru jadi menjodoh-jodohkan gitu ya, cawapres untuk Pak Ganjar Pranowo. Yang hari ini kemudian saya dengar ada rapat di internal PD Perjuangan menggodok soal itu. Sudah terproyeksikan siapa nama cawapres bagi Pak Ganjar Pranowo? Ya, nama-nama kan sudah diawali oleh Bapak Presiden Jokowi. Karena ketika pertemuan Ibu dengan Pak Presiden, baik di Istana maupun di Batu Tulis, sebenarnya juga sudah membaca bagaimana dinamika politik nasional, berbagai kemungkinan-kemungkinan siapa yang akan menjadi pasangan dari Pak Ganjar. Tetapi prinsipnya kan kita mulai dari partai terlebih dahulu. Karena kerjasama partai politik dalam sistem presidensial ini sangat penting. Meskipun oleh rakyat PD Perjuangan telah dipercaya sehingga kami bisa mengusung sendiri. Tetapi spirit gotong royong sebagai saripati dari Pancasila ini kami kedepankan. Apalagi sekarang kami juga masih terus menjaga soliditas dari kabinet dari Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin agar mencapai legasi yang tertinggi. Nah, terkait dengan nama-nama setelah Pak Presiden Jokowi menyebutkan, dan ini juga bagian dari diskusi terhadap siapa-siapa yang akan menjadi calon wakil presiden bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis, tentu saja kami akan terus mencermati berbagai nama-nama yang muncul. Siapa sih Mas nama-nama yang masuk ya dalam itu yang radar? Disebut Pak Jokowi nanti bisa dikutip ulang itu. Mungkin ditegaskan kembali oleh Mas Hasto, siapa yang disebut oleh Pak Jokowi yang itu juga masuk dalam radarnya PD Perjuangan? Udah nanti ditulis ulang dari berita yang wawancara dari Pak Jokowi ketika habis sholat id bersama dengan Pak Ganjar Pranowo. Itu aja. Ada nama Pak Mahfud MD, kalau saya tidak salah ya Mas Hasto ya. Ada nama Pak Sandiaga Uno yang kemudian juga muncul. Ada nama Pak Erick Thohir. Siapa lagi Mas Hasto? Apakah kemudian nama-nama itu juga yang... Mas Reinhard lebih hafal daripada saya. Saya hafalnya Bung Ganjar. Oke, jadi nama yang kemudian dibocorkan oleh Pak Jokowi itulah yang kemudian juga akan disetujui oleh PD Perjuangan? Ya, tentu saja dicermati secara dinamis. Karena yang dilakukan oleh PDI kan ini kita membuka ruang kerjasama. Nah, kami mendengar misalnya kemarin ada Partai Hanura sudah melakukan dukungan kepada Pak Ganjar. Nah, minggu-minggu ini akan ada. Sehingga momentum... Akan ada partai yang akan deklarasi? Ya, momentum penetapan calon ini akan diikuti oleh deklarasi partai politik. Dan setelah itu kita duduk bersama. Karena pasangan calon diusung partai politik atau gabungan partai politik. PD Perjuangan saat ini sudah menyiapkan visi, misi, dan program strategis dari calon presiden, termasuk urusan bola pun kami masukkan karena kejadian terkait dengan U20 kemarin. Sehingga visi bagaimana membangun olahraga sebagai lambang supremasi Indonesia bagi dunia, itu juga kami masukkan sebagai salah satu program strategis. Dan dari sinilah kemudian kami berkomunikasi dengan partai lain. Jadi partai-partai yang sudah menyatakan dukungannya, kemudian kami ajak komunikasi. Dan kemudian nanti pada momentum yang tepat akan ditetapkan siapa calon wakil presiden tersebut. Apakah cawapres itu akan ditentukan oleh PD Perjuangan sendiri atau nantinya kalau kemudian sudah ada partai lain yang bergabung, ini akan ditentukan bersama dalam koalisi atau mungkin bahasanya di PD Perjuangan adalah kerjasama ya? Ya, ketika kerjasama dilakukan, kalau kita lihat secara empiris, pada tahun 2014 kan PD Perjuangan menetapkan Pak Jokowi. Kemudian ada partai-partai yang lain bergabung. Nah, ketika proses penetapan dari berbagai nama-nama itu memang digodok, dan terutama adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Dalam hal ini tentu saja kita juga berdialog dengan Bapak Presiden Jokowi. Kemudian dari berbagai penggodokan itu disampaikan kepada para ketua umum. Kalau seperti ini bagaimana? Tentu saja juga dengan melihat suatu konstelasi politik yang ada. Siapa pasangan calon dari partai politik lain, kemungkinan pasangan calon ada berapa pasang. Ini nanti akan menentukan suatu konstelasi dalam cara pandang dinamika politik yang memang terus ya bergerak cepat ini. Oke, berarti saya bisa simpulkan bahwa
cawapres ini nanti akan ditentukan bersama-sama. Artinya begitu ya Mas Hasto, dengan partai yang nanti akan diawali bergabung. dengan suatu inisiasi. Inisiasi dari PD Ya, Perjuangan. kan kita juga sudah mendengar, misalnya ada partai A bergabung, mereka punya preferensi kepada siapa. Ada partai yang bergabung, kan kita sudah mendengar arah-arahnya. Nah dari sinilah kemudian dilakukan suatu penggodokan dari berbagai aspek. Aspek misalnya terkait dengan kesesuaian platformnya. Jangan sampai presidennya karena membawa platform dari PD Perjuangan untuk menolak impor, kemudian cawapresnya gemar impor. Misalnya seperti itu. Itu contoh-contoh yang sederhana. Dari berbagai perspektif yang kita lihat, kita juga tidak menutup mata dari aspek elektoralnya. Artinya harus ada suatu peningkatan basis pemilih. Ketika Pak Ganjar dipadukan dengan A, itu bagaimana peningkatan basis pemilihnya di Jawa, di luar Jawa, di Sulawesi. Ketika dengan B bagaimana di Sumatera. Nah, itu semua kita lihat secara dinamis. Oke. Ada bocoran Mas Hasto? Siapa kemudian yang Ya masih teka-teki. siapa yang bisa melengkapi dan juga bisa memperluas basis elektoral? Ya Nama-nama yang Pak Presiden Jokowi kan juga mengatakan semuanya baik, nama-nama yang muncul. Tetapi kembali tadi, bahwa kita sudah mempersiapkan, sudah merencanakan dengan sangat baik, tapi juga selalu ada campur tangan yang di atas. Oke. Itu yang kami yakini. Jadi konstelasi politik itu juga secara empiris nanti akan ikut Menentukan ya, oke, menarik. Berarti ke depan tadi Mas Hasto sudah bocorkan bahwa akan ada partai yang akan bergabung minggu ini. Partai apa tentu Mas Hasto belum bisa menjawab soal Ya, itu. kita hormati kedaulatan partai yang akan bergabung. Oke, artinya apakah banyak yang kemudian melihat bahwa Capres PD Perjuangan ini kan game changer seperti tadi saya sebutkan di awal, merubah peta politik koalisi yang ada sekarang ini. Mas Hasto mengamini bahwa ini memang akan berubah peta koalisi sekarang? Ya ketika saya ditanya wartawan 7 hari yang lalu, saya akan mengatakan bahwa penetapan calon presiden dari Ibu Megawati Soekarno Putri itu akan merubah bandul peta politik, akan bergerak kemana. Nah dan kalau kita cermati sebenarnya quote and quote kerjasama partai politik kan memang belum established ya. Kecuali misalnya Gerindra dengan PKB, itu kan sudah ada pertemuan dalam forum partai yang resmi, sudah ada dokumen yang ditandatangani, dan kemudian antara Nasdem, PKS dan Demokrat itu juga melakukan hal yang sama. Di luar itu partai politik kan tetap berdaulat di dalam menentukan preferensi kerjasama politiknya. Berarti ada perubahan Ya peta koalisi? akan terjadi. Bahkan juga situasi geopolitik, kemudian bagaimana konteks sosial ekonomi pasca pandemi yang juga sekarang ternyata ada indikasi bahwa COVID ini naik kembali, ini juga akan ikut menentukan. Karena apa? Karena kepentingan rakyat, bangsa dan negara dikedepankan. Misalnya kalau kita lihat berbagai dampak pertarungan geopolitik dunia ini makin tajam. Misalnya terhadap krisis di Selat Taiwan. Itu yang memicu konflik secara terbuka antara kekuatan barat yang pro pada Taiwan dan kekuatan Tiongkok yang menganggap itu sebagai reunifikasi dari Tiongkok. Maka ini juga akan menjadi faktor X. Ketika berbagai tantangan-tantangan itu terjadi, maka pasti akan terbangun suatu kesadaran. Misalnya, kenapa kita nggak sebaiknya 2 pasang calon? Tetapi ketika kondisinya semuanya baik-baik, well prepared, itu bisa muncul katakanlah opsi di atas 2 pasangan calon. Jadi dinamika nasional, internasional, dan juga bagaimana kerjasama partai politik itu nanti akan menentukan berapa jumlah pasangan calon. Itu terlebih dahulu yang harus kita lihat. Nah setelah itu baru kita berbicara tentang siapa. Yang diinginkan PDIP kan kalau tidak salah lebih baik 2 pasangan calon saja kan Mas Hasto? Ya sebenarnya setiap partai kan punya kedaulatan. Di mana PD Perjuangan tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi. Sehingga mau 2 atau 3 pasangan calon itu adalah suatu kehendak bersama. Atas kesadaran terhadap bagaimana kita memotret tantangan bangsa ini. Sama dulu ketika kita menghadapi pandemi, seluruh partai politik atas kesadarannya kemudian mengatakan kita nggak perlu melakukan revisi undang-undang partai politik, kita nggak perlu revisi undang-undang pemilu, karena kita ingin konsentrasi
dan membantu Presiden di dalam penanganan COVID. Oke. Nah, ini akan berlangsung secara dinamis. Memang kalau dua pasangan calon itu akan menghemat biaya, itu akan mengurangi tensi-tensi politik yang tidak perlu. Pemilu akan berlangsung satu putaran dan stabilitas politik dan ekonomi akan dipastikan jauh lebih baik daripada dua putaran. Tetapi ini kan bukan sesuatu yang bisa didesain karena setiap partai punya kedaulatan. Ya. Kembali ke soal cawapres, sekarang ini berkembang menguat kabar bahwa atau isu duet Ganjar Sandiaga Uno. Apa tanggapan Sekjen PDI Perjuangan? Ya, berbagai kombinasi muncul, bahkan itu kan juga dipicu oleh lembaga survei dengan segala preferensinya. Maka Bu Mega selalu mengatakan, ya ini jangan dijadikan patokan, karena juga tergantung siapa yang membiayai lembaga survei. Masing-masing kan juga ada suatu ruang manuver politik agar bisa dibaca secara elektoral untuk bisa mendampingi Bung Ganjar Pranowo. Nah, ini semua harus kita lihat secara jernih. Maka kami bukan dalam kapasitas berbicara tentang nama-nama yang akan mendampingi Pak Ganjar, karena itu adalah bagian dari ranah kewenangan Ibu Ketua Umum. Tugas kami menyiapkan suatu analisis strategis bagi Ibu Ketua Umum di dalam mengambil keputusan. Oke, dan Mas Hasto tentu di situ juga punya kalkulasi sehingga bisa merekomendasikan itu terhadap Ibu Ketua Umum, begitu ya Mas Hasto? Kami hanya membantu melakukan analisis, itu pun atas penugasan. Oke, Mas, kemarin ya di momen Lebaran Pak Prabowo menjawab ketika ditanya soal menjadi cawapres Pak Ganjar Pranowo. Pak Prabowo itu menegaskan bahwa saya capres dari Partai Gerindra. Mungkinkah kemudian terjadi duet Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, atau itu tidak mungkin terjadi? Ya, dari pernyataan Pak Prabowo sendiri kan mengatakan bahwa memang itu keputusan dari partai yang telah menetapkan beliau sebagai calon presiden. Tapi beliau kan juga mengatakan politik itu membuka berbagai ruang kemungkinan. Politik itu kan bagaimana berbagai kemungkinan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu bisa membuka suatu opsi-opsi yang makin mengerucut, ya, termasuk posisi dari beliau. Ini kan jawaban dari teman-teman dari Gerindra sendiri, meskipun dari Partai Gerindra tetap ya dalam suatu positioning bahwa Pak Prabowo adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Ini yang dihormati oleh PDI Perjuangan. Tetapi lagi-lagi secara empiris memang nanti akan terjadi pengerucutan. Dan ketika terjadi pengerucutan itu ada suatu kesadaran yang membimbing bahwa kepentingan bangsa dan negara itulah yang akan mendorong konsolidasi itu terjadi. Dan fungsi dari Bapak Presiden Jokowi salah satunya kan juga mendorong proses-proses konsolidasi ini. Kalau kemudian Pak Ganjar dengan PDI Perjuangan, Pak Prabowo dengan Partai Gerindra sama-sama menjadi capres, dan kalau kemudian nanti akhirnya berkompetisi, bagi PDI Perjuangan sudah siap juga untuk itu, mengingat ada hubungan yang sangat baik antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati yang kita tahu kan, Mas Hasto? Ya, sejak awal kan kita tidak membedakan dalam konteks kontestasi dan juga kerjasama. Apalagi hubungan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo misalnya, ini kan hubungan yang sangat lama. Pada tahun 2009 kedua pemimpin ini sama-sama menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Semua punya kedewasaan kapan harus berkontestasi, kapan kemudian harus bekerja sama. Oke, setelah kemudian mengumumkan nama capres Pak Ganjar Pranowo oleh Ibu Mega, persisnya apa yang kemudian diinstruksikan oleh Ibu Mega terhadap semua kader Mas Hasto dalam proses menuju ke tahun politik di 2024 ini? Perintah harian dari beliau kami jalankan dengan sebaik-baiknya dan Ibu selalu melakukan monitoring. Tadi pagi-pagi ketika kami berkomunikasi dengan beliau nanyakan bagaimana dengan gerak dari seluruh kader partai atas perintah harian Ibu Ketua Umum. Maka kemudian kami bahas. Maka tadi kami mengadakan rapat. Rapat itu dipimpin langsung oleh Mbak Puan Maharani. Saya mendampingi beliau dan kita bahas bagaimana penetapan caleg-caleg dari tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional pun itu juga dalam konteks yang senafas dengan pemenangan Pilpres. Sehingga semua bergerak. Karena kami ini partai yang disiplin, yang taat, yang tegak lurus pada perintah dari Ibu Ketua Umum. Oke, jadi untuk senafas solid memenangkan
Pak Ganjar Pranowo juga PD Perjuangan yang saya tahu kemudian targetnya adalah hat-trick 3 kali begitu ya, Mas Hasto? Iya betul, karena itu diputuskan oleh Kongres dan kami sudah mempersiapkan diri sangat lama. Misalnya ketika ada partai yang belum sudah menabuh genderang terlalu dini terkait dengan capres dan cawapres, kami memilih kerja di bawah bersama rakyat dan ternyata rakyat memberikan apresiasi kepada PD Perjuangan. Kami punya begitu banyak instrumen untuk pemenangan. Kami satu-satunya partai yang punya Baguna, Badan Penanggulangan Bencana, yang ini siap dimobilisasi ketika ada bencana, membuat dapur umum, kemudian menyiapkan suatu pasukan yang sudah dilatih sebesar 1 batalion oleh Basarnas saat itu. Kami punya badan kebudayaan yang membangun jati diri kita sebagai bangsa melalui revolusi mental, nation and character building. Kami punya sistem informasi yang dikembangkan oleh Mas Prananda Prabowo, Media Pintar Perjuangan. Kami satu-satunya partai yang juga memiliki badan saksi pemilu nasional. Kami sudah melakukan pelatihan secara masif saksi-saksi pemilu yang bersifat tetap yang telah dipersiapkan oleh sangat lama oleh Bapak Arief Wibowo. Kami punya instrumen pendidikan politik. Bahkan satu-satunya partai yang sudah mengadakan pendidikan anti korupsi dihadiri oleh Pak Firly langsung dan diikuti oleh lebih dari 37.000 calon anggota legislatif, itu hanya PD Perjuangan. Dan kami punya struktur yang paling lengkap. Kami punya 3.232 anggota DPRD Kabupaten Kota, 416 DPRD Provinsi, 18 ketua DPRD itu berasal dari PDI Perjuangan, DPRD Provinsi. Kami punya 54% kepala daerah. 3 pilar partai inilah yang akan bergerak secara masif. Apalagi capres sudah ditetapkan. Simpulannya adalah bekerja sama dengan partai-partai yang kemudian belum punya capres kah atau yang sekarang memang ada di pemerintahan saja? Yang belum saja? punya capres juga ada di dalam pemerintahan, tetapi juga punya rekam jejak sejarah perjuangan bangsa. Contohnya mengapa kami juga membuka komunikasi. Ini Sekjen PAN, Pak Edi Suparno langsung menghubungi saya saat itu. Demikian pula ada pimpinan dari PAN. Karena sejarahnya 1912 itu kan ada Muhammadiyah. Dari hasil survei menunjukkan preferensi dari teman-teman dari Muhammadiyah kan juga ada yang ditujukan kepada PAN. Karena kelahiran PAN juga tidak terlepas dari sejarah dengan Muhammadiyah. Kita bisa bekerja sama. 1926 ada NU. Dengan semangat hubul watan minal imannya. Partainya di situ ada PKB, ada P3. Kita nggak ada persoalan. Kemudian ada PNI, itu yang melahirkan PDI sebagai satu-satunya partai nasionalis Soekarnois saat ini. Kemudian ada Golkar yang juga sebagai kelompok fungsional yang dibidani oleh Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa. Kita bisa bekerja sama. Dengan Gerindra, kita juga bisa bekerja sama karena kakeknya Pak Prabowo kan juga pahlawan nasional. Ini adalah contoh dari aspek historis, apalagi kita sama-sama berada di dalam pemerintahan. Saya tidak mendengar ada partai Nasdem misalnya atau PKS yang disebut oleh Mas Hasto. Ya karena mereka sudah membuat suatu kerjasama tersendiri. Jadi kurang elok kalau kami mengganggu kerjasama yang sudah dilakukan. Kami kan kerjasama ini dengan menggunakan mata hati, dengan nurani yang baik, kemudian juga etikat baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadi ada aspek-aspek yang kemudian tadi Mas Hasto sebutkan ini menjadi pertimbangan. Koalisi besarkah atau koalisi yang cukup beberapa partai saja yang menurut Mas Hasto atau PDI Perjuangan ini terbaik di kerjasama mendukung Pak Ganjar Pranowo? Ya apapun ini kan kita ini sistem presidensial. Dan multi partainya sebenarnya masih masuk kategori kompleks karena ada 9 partai politik di DPR RI. Kita berharap dulu sebenarnya parliamentary threshold ini bisa dinaikkan. Tapi kan karena COVID tidak terjadi perubahan undang-undang itu. Sehingga secara empiris juga terbukti 2014 ketika hanya bermodalkan sedikit di atas 20%. Ternyata presiden yang dipilih langsung oleh rakyat ini bisa terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan di parlemen yang jauh lebih besar dari itu. Akibatnya terjadi tsunami politik. Saat itu pimpinan dewan yang seharusnya menjadi jatah PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu
itu dilakukan perubahan secara pragmatis. Lewat MD3 saat itu Perubahan MD3 yang kita tahu di situ wah sangat tidak beretika. Ini yang menyebabkan konsolidasi pemerintahan Pak Jokowi terhambat. Karena itulah kami juga berhitung bahwa selain mendapatkan dukungan dari rakyat, dukungan dari parlemen berupa simple majority 50% plus 1 itu juga sangat penting. Tapi hal itu kan nanti juga bisa dibicarakan pasca pemilu presiden. Sekiranya memang bisa dirancang di awal itu juga baik, tetapi tidak boleh juga di dalam kerjasama itu menjadi terlalu gemuk. Karena apapun kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang penting apa yang disuarakan rakyat melalui pemilu presiden dan pemilu legislatif itu harus tercermin di parlemen. Sehingga ke depan nggak boleh lagi ada tsunami politik merubah undang-undang MD3 setelah pemilu. Itu sebenarnya harus diharamkan. Saya menangkap kode artinya tidak perlu kerjasama yang terlalu gemuk. Jadi cukup yang beberapa partai saja, begitu Mas Hasto? Ya kalau badan kita terlalu gemuk kan juga sulit bergerak. Iya. Mas, oke, sekarang kemudian PDI Perjuangan menatap 2024 dengan sudah punya baca pres yang diyakini dan saya juga melihat hal itu bahwa itu bisa merubah peta politik yang ada. Kita akan tunggu nanti bagaimana perubahan itu. Tapi sekarang apa yang sebagai Sekjen PDI Perjuangan apa yang Mas Hasto ingin sampaikan kepada publik, kepada mungkin para kader Partai Banteng dalam rangkaian tahapan menuju ke Pilpres dan juga Pileg di tahun 2024 nanti, Mas? Ya, apa yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri tidak hanya memenuhi aspek elemen of surprise dalam desain komunikasi, tetapi ini juga sebenarnya menjawab kebutuhan pemimpin yang akan datang. Dan Bung Ganjar itu sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dari aspek pengalaman memimpin, keteguhan di dalam ideologi, keberanian untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang pahit yang harus diambil oleh pemimpin, dan juga kepentingan bagi masa depan bangsa dan negara. Dan kami diperintahkan oleh Ibu Mega untuk menyiapkan segala sesuatunya termasuk visi misi itu dengan baik, di mana ke depan itu harus menjadi suatu era bagi bangsa ini untuk betul-betul menaruh sumber daya manusia kita menjadi manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia pelopor, pemimpin pejuang yang ditandai oleh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan inovasi. Sehingga selain melanjutkan kepemimpinan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi, Pak Ganjar ke depan, itu juga banyak punya tanggung jawab di dalam menggelurakan jalan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Sehingga BRIN itu akan menjadi suatu institusi yang sangat penting. Universitas, sistem pendidikan kita akan menjadi suatu infrastruktur kemajuan yang betul-betul akan meleverage seluruh peningkatan kualitas manusia Indonesia. Karena setelah Ibu Mega mengambil keputusan dengan sangat tepat, dengan apresiasi publik yang menunjukkan kepemimpinan negarawan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, maka kami meyakini bahwa simpatisan, anggota, kader PDI Perjuangan, kerjasama partai politik akan bergerak bersama rakyat sehingga 2024 pemilu dapat dimenangkan oleh rakyat, dan itu adalah kepada Pak Ganjar dan PDI Perjuangan. Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, terima kasih untuk waktunya sudah menjawab berbagai pertanyaan publik soal pencapresan Pak Ganjar dan penjelasan yang sangat komprehensif dari Mas Hasto. Jadi sekarang kita menunggu siapa kemudian surprise berikutnya, siapa cawapresnya, dan partai mana yang kemudian akan bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Dan harinya apa? Hari Rabu atau hari Jumat? Saya dengar tadi hari Rabu, Mas Hasto. Kita akan tunggu berarti di hari Rabu ya. Akan ada kejutan dari partai lain yang mungkin akan mengumumkan mendukung Pak Ganjar dan juga akan bersama dengan PDI Perjuangan. Terima kasih banyak Mas Hasto, diskusi yang sangat menarik. Demikian perbincangan saya dengan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan yang menjawab berbagai pertanyaan soal seperti apa penetapan Pak Ganjar Pranowo, nama cawapres, dan juga akan bagaimana kemudian peta kerjasama dan juga ataupun koalisi yang akan dibangun oleh PDI Perjuangan. Saya yakin kemudian diskusi ini bisa menambah
pandangan dan perspektif masyarakat yang kemudian melihat, dan kita akan tunggu bagaimana tahapan demi tahapan di tahun politik ini sampai ke tahun 2024. Saya Renhat Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.